Halo, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Selviana Kofi dengan nomor induk mahasiswa 1803030068, kelas 7B semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Saat ini saya akan memparodikan suatu fenomena yang terjadi saat ini, yaitu COVID-19. Oke, langsung saja teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa virus corona merupakan tipe baru, menjadi pandemi yang menyebar dengan cepat ke berbagai negara, entah itu di Asia, Eropa, maupun Amerika. Hal ini mendorong pemerintah melakukan segala upaya dan mengambil kebijakan penanganan virus corona ini. Memasuki tahun 2020, dunia diguncang oleh wabah virus corona yang menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan segala upaya dan mengambil kebijakan penanganan virus corona. Salah satu tindakan awal yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengeluarkan segala kebijakan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara yang berada di setiap kawasan. Hal ini terjadi untuk memutuskan suatu mata rantai penyebaran virus corona ini. Nah, dengan penyebaran virus corona ini, masyarakat diharapkan dan diharuskan agar mematuhi setiap protokol kesehatan. Halo, Vina, Be mau tanya. Kemarin tuh lu vaksin, kok belum? Belum. Karena dosis habis kok. Itu toh waktu itu kan dia pernah bilang toh harus divaksin dari awal-awal, mumpung ada belum terlalu rame tuh, belum terlalu banyak orang yang vaksin tuh, jadi seranya lebih dari awal-awal tuh. Nah sekarang nih kan kebanyakan orang tuh gara-gara dong berebut vaksin. Kok memang semua dosis memang habis semua. Oke. Nanti kalau ada info tentang vaksin nanti beta kontak lu . Oke deh, dah. Sama-sama. Oke, teman-teman, perlunya kita diharuskan untuk vaksin. Oleh karena itu, akhir-akhir ini pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan, yaitu semua warga negara diwajibkan vaksin. Dengan vaksin masyarakat dimampukan agar siap siaga dalam menghadapi virus baru corona ini. Dengan vaksin juga sistem imun kita, kekebalan tubuh kita akan semakin kuat dan kita akan siap. COVID-19 dan tata kelola berfokus pada hubungan antara pemerintahan institusi dan pendekatan terhadap COVID-19 dan hasil kesehatan. Materi ini dibuat berdasarkan wilayah dalam mengikuti penyebaran COVID-19 di perjalanan tahun 2020 melalui Asia, Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan Afrika. Analisis mengeksplorasi sejumlah tema utama termasuk sistem kesehatan masyarakat, kapabilitas pemerintah dan kepercayaan pada pemerintahan, serta variabel-variabel yang mendasarinya dapat kohesi sosial dan ketidaksetaraan. Volume ini menggabungkan tata kelola, kebijakan, dan politik untuk membawa cakupan internasional yang luas dan kedalaman analitis untuk studi tentang pandemi COVID-19.
Meringkas langkah-langkah anti-epidemi Cina, aspek-aspek berikut layak perhatikan khusus, yaitu yang pertama, pembentukan komando tingkat nasional yang terpusat dan efisien. Cina kepemimpinan puncak menanggapi epidemi dengan sangat cepat. Pada awal 7 Januari ketika Xi Jinping memimpin rapat komite tetap Politburo mengajukan persyaratan untuk pencegahan dan pengendalian pandemi. Yang kedua, strategi coping yang efektif. Dalam hal strategi coping khusus berikut ini, serangkaian 4 rencana telah memainkan peran penting. Yang pertama, pengobatan dini. Lalu ada 4 must yang secara harafiah mengharuskan pemerintah daerah harus menerima semua yang terinfeksi, menyembuhkan semua pasien, menguji semua yang dicurigai, dan mengisolasi semua yang membutuhkan. Satu lagi adalah 4 konsentrasi, yang berarti konsentrasi pasien, dokter, sumber daya, dan pengobatan. Yang ketiga, memobilisasi seluruh negeri. Pada awal kampanye anti-epidemi, ketika pemerintah Cina memutuskan untuk mengunci Wuhan, sebuah kota besar dengan berpenduduk 10 juta, itu sebenarnya memperjelas strategi anti-Hubei sebanyak mungkin untuk menghindari penyebaran virus ke provinsi lain dan kemudian memerangi virus di Hubei dan Wuhan dengan kekuatan terkonsentrasi di seluruh negeri. Yang keempat, peraturan perundang-undangan pencegahan dan pengendalian epidemi. Pada tanggal 5 Februari 2020, Komisi Pemerintahan Partai Komunis berbasis Hukum Komprehensif Komite Sentral Cina mengadakan pertemuan, menekankan bahwa upaya harus dibuat dalam berbagai aspek seperti perundang-undangan, penegakan hukum, peradilan, dan kepatuhan hukum sehingga dapat meningkatkan kemampuan pencegahan dan pengendalian sesuai hukum dan memberikan jaminan hukum yang kuat untuk pencegahan dan pengendalian epidemi. Dengan adanya wabah virus corona ini terdapat dampak sosial dan ekonomi dari COVID-19. Pandemi COVID-19 memiliki konsekuensi yang luas di luar penyebaran dari penyakit itu sendiri. Pertama-tama, dampak pada pertemuan pribadi sangat kuat dan otoritas setempat sering mengeluarkan perintah tinggal di rumah untuk mencegah pertemuan ukuran apapun untuk menjaga jarak fisik. Konferensi dan acara di seluruh domain teknologi, mode, dan olahraga juga telah dibatalkan atau ditunda. Pertemuan semacam ini terkadang digantikan oleh telekonferensi atau dengan upaya tidak konvensional untuk menerapkan aktivitas dengan cara menjaga jarak fisik. Pandemi telah mempengaruhi sistem pendidikan di seluruh dunia, yang menyebabkan bahwa penutupan sekolah secara luas, kegiatan keagamaan juga terkena imbasnya. Pokoknya banyak gereja dan kuil-kuil Korea terpaksa ditutup karena COVID-19. Begitupun juga di Indonesia. Kegiatan keagamaan telah menjadi fokus yang kuat dan tindakan pengendalian oleh pemerintah negara manapun karena dari infeksi massal yang terkait dengan gejala skin congeal di Jeju pada awalnya dari penyebaran COVID-19. Di samping itu, terdapat tanggapan kebijakan dalam membandingkan antara satu negara lain dengan negara lain, yaitu seperti di tingkat nasional melemahnya Kongres Nasional India, selanjutnya Kongres yang telah memimpin perjuangan kemerdekaan menciptakan politik yang berkembang kekosongan. Adapun juga tata kelola dan kepemimpinan. Tanggapan COVID-19 yang diadopsi oleh negara-negara bagian dibentuk oleh lembaga pemerintahan dan kepemimpinan.
Pemerintahan dan kepemimpinan seringkali bersifat defensif dan tidak memiliki legitimasi karena transisi politik yang panjang yang dialami oleh negara itu. Terdapat juga distribusi pelayanan kesehatan yang tidak merata. Sistem kesehatan masyarakat jelas merupakan tantangan bagi upaya pemerintah untuk menangani pandemi. Pelayanan kesehatan yang kurang dana, tidak merata dan terbatas. Strategi mengatasi krisis yang dibatasi oleh karena itu sifatnya sangat buruk. Oke teman-teman, hanya itu saja beberapa materi yang saya sampaikan dalam parodi video singkat ini. Terima kasih.